Novia sebagai ketua dari kelompok distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi distribusi Poisson. Halo, perkenalkan saya Anissa Novia sebagai anggota dari kelompok distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar distribusi Poisson, ciri-ciri distribusi Poisson, pendekatan peluang Poisson untuk binomial, dan probabilitas proses Poisson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiasa Masuk Pintan. Saya programmer dari statistika distribusi Poisson. Ada 4 pembahasan materi dalam distribusi Poisson. Yang pertama, konsep dasar distribusi Poisson. Yang kedua, ciri-ciri distribusi Poisson. Yang ketiga, pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Dan yang keempat, ada probabilitas proses Poisson. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah konsep dasar distribusi Poisson. Distribusi Poisson ditemukan pada awal abad ke-19 tahun 1838 oleh seorang ahli matematis Prancis bernama Simeon Denis Poisson. Distribusi ini merupakan suatu distribusi probabilitas yang menjelaskan berapa kali atau berapa kemungkinan sebuah kejadian yang terjadi selama interval tertentu. Distribusi Poisson masuk ke dalam distribusi probabilitas diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson tidak hanya menjelaskan kejadian dalam proses Poisson saja, melainkan distribusi ini juga dapat digunakan sebagai penaksiran untuk distribusi binomial. Berikut ini adalah beberapa contoh percobaan yang membentuk distribusi Poisson. Pertama, banyaknya barang yang rusak dalam satu kali proses produksi. Yang kedua, ada jumlah kendaraan yang terjual tiap tahun. Yang ketiga, ada jumlah pasien per jam yang datang ke puskesmas. Yang keempat, ada banyaknya telepon yang masuk dalam 1 jam di suatu kantor. Dan yang kelima, ada jumlah kecelakaan yang terjadi setiap kali musim mudik. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri distribusi Poisson. Ada beberapa ciri untuk menentukan apakah suatu data termasuk kriteria distribusi Poisson atau tidak. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Variabel acaknya adalah beberapa kejadian yang terjadi selama interval waktu tertentu. Yang kedua, interval-intervalnya saling bebas dan tidak berpengaruh ke interval lain. Semakin panjang interval, maka semakin besar probabilitasnya. Yang ketiga, jumlah total percobaan N sangat besar atau N lebih besar sama dengan 30 dan probabilitas sukses P sangat kecil, yaitu P kurang dari 0,05. Parameter tertentu hanya satu, yaitu nilai rata-rata atau mu. Lalu yang ketiga, ada pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Distribusi Poisson juga merupakan suatu bentuk distribusi binomial yang terbatas ketika probabilitas sebuah kejadian sukses sangat kecil dan nilai N sangat besar. Untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson, digunakan rumus sebagai berikut. Px mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Dengan keterangan, E di sini adalah konstanta yang nilainya 2,71828. Mu ini adalah rata-rata keberhasilan, nilainya didapat dari N dikali P. S di sini adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, dan N kecil di sini adalah banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan. Lalu yang terakhir ada probabilitas proses Poisson. Distribusi Poisson dalam konteks yang lebih luas daripada rumus di atas. Sebagai ilustrasi, misalkan kita tertarik untuk mengetahui jumlah pasien yang datang ke puskesmas Linggarjati setiap jamnya. Ketertarikan kita sebenarnya terletak pada interval waktu, jika prosesnya memiliki ilustrasi sebagai berikut. 1. Jumlah pasien yang datang ke puskesmas Linggarjati rata-rata setiap unit waktu adalah konstan. Dalam ilustrasi tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah pasien yang datang adalah rata-rata untuk periode jam adalah 20 orang setiap jam, maka tingkat ini melambangkan interval waktu, yaitu tingkat yang dapat diubah kepada rata-rata, yaitu 10 orang untuk setiap setengah jam. Yang kedua, jumlah pasien yang datang ke puskesmas Linggarjati pada interval waktu tidak bergantung pada apa yang terjadi di interval waktu yang sudah lewat. Dalam ilustrasi di atas,
memiliki arti bahwa kesempatan dari pasien yang datang di jam berikutnya adalah sama, tidak lebih banyak atau tidak lebih sedikit. Lalu yang ketiga, semakin pendek interval, maka semakin mendekati nol probabilitas jumlah pasien yang datang. Dalam ilustrasi tersebut artinya, tidak mungkin dalam waktu 1 detik terdapat lebih dari 1 pasien yang datang. Untuk menghitung terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson, digunakan rumus sebagai berikut. Px sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali dalam kurung lambda dikali T pangkat X per X faktorial. Dengan keterangan, T di sini adalah jumlah unit waktu, lambda adalah tingkat rata-rata kejadian setiap unit waktu, X di sini adalah jumlah kejadian dalam 1 unit waktu, dan Px adalah probabilitas terjadinya kejadian. Contoh soal pertama. Rata-rata kedatangan motor saat mudik ke kampung halaman adalah 5 motor per jam. Berapa probabilitas dalam interval waktu 10 menit dan ada 3 motor yang akan datang? Gunakan proses Poisson. Diketahui lambda sama dengan 5 per jam. T sama dengan 10 per 60. Kenapa 60? Karena di soal memiliki keterangan waktu per jam. Maka 10 dibagi 60 sama dengan 0,16. X sama dengan 3. Ditanya, P untuk X sama dengan 3. Jawab. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan dengan rumus. Rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X per X faktorial. Maka P dalam kurung 3 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 dikali 0,16 dikali 5 dikali 0,16 pangkat 3 per 3 faktorial. Hasilnya 0,038342758 atau 3,83%. Lalu analisis. Jadi, probabilitas dalam interval waktu 10 menit dan ada 3 motor yang akan datang adalah 0,038342758 atau 3,83%. Contoh soal 2. Toko tas Levi memproduksi 100 pieces tas. Pihak produksi memperkirakan terdapat 3% produksi tas yang gagal. Berapa probabilitas 5 yang gagal diproduksi? Diketahui, N sama dengan 100, P sama dengan 3%, sama dengan 0,03, X sama dengan 5. Ditanya, P untuk X sama dengan 5. Jawab. Yang pertama, kita cari dulu nilai rata-rata keberhasilannya. Rumusnya itu, mu sama dengan N dikali P sama dengan 100 dikali 0,03 sama dengan 3. Lalu, setelah itu kita substitusikan dengan rumus. Rumusnya, P X mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Di sini nilai X-nya itu 5 dan nilai mu-nya itu 3. Sama dengan 2,71828 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 5 per 5 faktorial. Didapat hasilnya itu 0,100819015 atau 10,08%. Lalu analisis. Jadi, probabilitas tas yang gagal diproduksi adalah 0,100819015 atau 10,08%. Contoh soal 3. Dari 100 telur ayam yang dipanen di Ciomas, terdapat 2% yang mengalami gagal panen. Berapa probabilitas paling banyak 3 telur ayam yang mengalami gagal panen? Diketahui, N sama dengan 100, P sama dengan 2%, sama dengan 0,02. Ditanya, P untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Jawab. Yang pertama, kita cari dulu nilai rata-rata keberhasilannya. Rumusnya itu mu sama dengan N dikali P, sama dengan 100 dikali 0,02 sama dengan 2. Lalu, rumusnya itu P X mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. X-nya itu di sini X kurang dari atau sama dengan 3 dan mu-nya itu 2. Maka Px kurang dari atau sama dengan 3 titik koma 2 sama dengan P dalam kurung 0 titik koma 2 ditambah P dalam kurung 1 titik koma 2 ditambah P dalam kurung 2 titik koma 2 ditambah P dalam kurung 3 titik koma 2.
Caranya itu, tinggal kita substitusikan satu-satu peluangnya ini ke dalam rumus di atas. Maka dihasilkan 0,85712401 atau 85,71%. Lalu analisis. Jadi, probabilitas paling banyak 3 telur ayam yang mengalami gagal panen adalah 0,85712401 atau 85,71%. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.